Mindset itu tidak terlepas dari pikiran sadar dan bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar seringkali memberikan simpul-simpul dan peringatan-peringatan yang akan membawa kita kepada hal-hal yang cenderung positif. Simpul-simpul inilah yang disebut dengan intuisi. Sahabatku, semoga Anda dalam kondisi sehat jiwa dan raga. Kita akan belajar bersama mengenai mindset. Mindset terdiri dari dua kata, mind dan set. Mindset adalah sumber pikiran dan memori atau pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran, perasaan, ide, persepsi, menyimpan pengetahuan dan memori. Sedangkan set mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan atau biasa kita kenal keadaan utuh atau solid. Mindset yang selama ini kita kenal adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang pada akhirnya akan menentukan level keberhasilan pada hidupnya. Mindset itu tidak terlepas dari pikiran sadar dan bawah sadar kita. Ketahuilah, pikiran kita itu seperti bawang yang berlapis-lapis. Secara garis besar, manusia itu punya satu pikiran atau kesadaran yang terdiri dari dua bagian, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar adalah proses mental yang bisa dikendalikan dengan sengaja. Pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja. Setiap manusia normal terlahir dengan potensi pikiran sadar dan bawah sadar. Namun, dalam proses tumbuh kembang seseorang, hanya sebagian kecil saja dari seluruh potensi yang berkembang sepenuhnya adalah pikiran sadar. Sahabatku, umumnya manusia modern tidak banyak menggunakan potensi bawah sadarnya. Karena kita mengetahui dan menyadari di ruang pendidikan, kita hanya diajarkan bagaimana menggunakan pikiran sadar kita, seperti logika, analisa, untung dan rugi. Padahal kalau kita mau menggunakan potensi bawah sadar kita bisa mengembangkan diri kita ke level yang lebih tinggi dan lebih baik. Coba perhatikan ini, pikiran sadar mempunyai fungsi utama, seperti mengenali informasi yang masuk dari panca indera, membandingkan dengan memori kita, menganalisa, dan memutuskan respon terhadap informasi. Sedangkan pikiran bawah sadar berfungsi memproses seperti kebiasaan, perasaan, memori jangka panjang, persepsi, kepribadian, intuisi, dan kreativitas. Antara dua lingkup pikiran tadi memiliki kaitan yang sangat erat. Pikiran sadar memberikan perintah, baik sadar atau tidak, kepada pikiran bawah sadar. Ketika seseorang berpikir, melihat kondisi saat ini, rasanya saya tidak bisa lulus tahun ini. Itu artinya kita sedang memberikan instruksi kepada pikiran bawah sadar kita bahwa saya, Anda, dan kita tidak bisa lulus tahun ini. Begitu pula saat seseorang berpikir, saya mampu lulus tahun ini. Berarti pikiran kita sedang memberikan perintah kepada pikiran bawah sadar kita bahwa saya, Anda, kita bisa lulus tahun ini. Sahabatku, pada saat instruksi itu datang, pikiran bawah sadar langsung bekerja tanpa perlu membuktikannya dan tanpa mengenal waktu, bahkan saat kita sedang tertidur lelap sekalipun. Artinya, ketika kita berpikir positif, pikiran bawah sadar langsung bereaksi untuk melaksanakan gagasan positif tadi. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berpikir negatif, pikiran bawah sadar kita langsung bereaksi untuk melaksanakan gagasan pikiran negatif. Sampai di sini jelas ya? Saya lanjutkan. Pada saat seseorang memikirkan tentang kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, keberlimpahan, kekayaan, maka pikiran bawah sadar akan menerima gagasan itu dan bekerja untuk mewujudkannya.
Begitu juga sebaliknya ketika seseorang berpikir negatif seperti ketidakberdayaan, menyalahkan orang lain, merasa tidak mampu melakukan sesuatu, maka pikiran bawah sadar pun bekerja mewujudkan ide dan kesan negatif tersebut. Ini otomatis. Contoh lain misalnya saat kita iri terhadap keberhasilan orang lain, kekayaan orang lain. Misalnya teman kita atau orang lain memiliki deposito yang banyak dalam rekeningnya, sementara kita hanya bisa menabung sedikit demi sedikit, berarti kita telah menempatkan diri kita ke posisi yang sangat negatif. Karena itu, secara otomatis kekayaan akan mengalir dari kita bukan ke kita. Untuk menetralisir pikiran negatif, kita harus menyatakan langsung kepada diri sendiri bahwa kita mendoakan orang itu agar kekayaannya makin berlimpah dan bermanfaat. Sahabatku, para ahli menunjukkan bahwa bila pikiran disampaikan kepada pikiran bawah sadar, akan terbentuk kesan dalam sel-sel otak kita. Pikiran bawah sadar menggunakan daya tak terbatas. Pikiran bawah sadar seringkali memberikan simpul-simpul dan peringatan-peringatan yang akan membawa kita kepada hal-hal yang cenderung positif. Simpul-simpul inilah yang disebut dengan intuisi, yang selalu memberikan peringatan atau klakson kepada kita. Akan tetapi, pikiran bawah sadar memiliki pandangan yang berbeda, dan pikiran bawah sadar lebih besar pengaruhnya terhadap pikiran manusia, karena pikiran manusia dihadapkan pada fakta-fakta yang ada. Janji-janji yang menggiurkan baik dari diri sendiri, lingkungan, dan keluarga, sehingga mengakibatkan pikiran bawah sadar manusia seringkali dimanipulasi oleh pikiran sadar kita. Akan tetapi, apabila kita mampu menyelaraskan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, maka hasil yang diperoleh akan jauh lebih optimal dan lebih baik. Inilah sebuah kekuatan yang dapat membawa kesuksesan maupun keberhasilan Anda. Pikiran yang indah, emosi yang positif adalah bahan untuk mewujudkan keberhasilan, kesuksesan, keajaiban, dan keberuntungan Anda. Itulah keseimbangan, mizan dalam kehidupan, kebahagiaan, dan keberhasilan hidup Anda dalam genggaman. Pastikan Anda sudah subscribe untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sukses selalu!